Ya mungkin dia cari cewek yang 1 juta dilempar gitu, suruh nungging, ngapain aja mau gitu, ngerti kan? Sementara sama gue 1 juta. Kenapa lu sangat negatif? Dia mau terlihat kaya, tapi dia nggak mau. Tapi kayaknya mau menang sendiri yang ke podcast deh. Kok bisa? Gara-gara cuma aku ke podcast. Kamu pernah nggak berada di posisi aku? Sesakit apa jadi aku, kamu tahu nggak rasanya? Minta gambar, minta gambar. Sudah. Halo. Dilan Mas. Habis tinju loh. Aku bikin. Selamat datang di Minta Mas. Digampar. Ini adalah episode keberapa ini? Gak tahu. Tadi. Gak di briefing emang? Belum Mas. Ya ini episode yang gak tahu keberapa. Jadi di acara Minta Digampar ini kita itu selalu menghadirkan tamu-tamu yang berkualitas. Tentunya berkualitas dalam hal mencari sensasi ya. Karena menggunakan drama-drama yang sudah ada. Terus diperas hanya demi eksistensi. Betul sekali. Berarti ngaku itu? Betul Mas. Ada drama, diperas, terus akhirnya yang penting gue viral aja. Iya, eksploitasi konten Mas. Kenapa? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus dieksploitasi kontennya? Iya, kan untuk memaksimalkan dong. Ada kesempatan di situ, why not? Ya, tapi kan ada yang namanya moral. Oh, moral. Emang sebelumnya kontenku terlepas dari yang ini juga aku bagus loh Mas kontenku. Aku lucu loh Mas. Sebelumnya aku konten udah oke punya. Selucu apa emang? Lucu kan relatif. Kita semua tahu lucu di sini relatif. Ada hal yang lucu buat satu orang belum tentu lucu buat orang lain. Dan bukan tugasku untuk bikin lucu semua orang Mas. Yang penting konten aku bagus. Bahkan sebelum viral-viralan iki. Berarti sebelum viral-viral udah ngonten ya? Iya dong. TikTokers? Yes. Menurut lo TikTokers itu pekerjaan yang diada-adain gak? Pekerjaan yang diada-adain. Kayak kalau dunia tuh kalau nggak ada TikTokers sebenarnya baik-baik aja. Iya dong. Benar. TikTokers itu adalah menurut lo TikTokers adalah pekerjaan yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi orang-orang melakukan dan akhirnya viral banyak duit, sedangkan orang-orang yang kerjanya sebagai guru, sebagai kuli itu justru malah mendapatkan hal-hal yang mereka tidak dapatkan. Apa tuh yang nggak didapetin? Materi Uang maksudnya. Namanya entertain nggak ada keharusan. Dylan Janier. Ya. Dipanggilnya Dylan Bontot. Betul. Cie riset. Emang nggak pernah ketemu podcaster yang riset gitu? Banyak juga yang yang langsung ini loh Mas, spontan. Oh, tapi banyak. kalau ini persiapan loh, aku merasa dihargai banget loh, makasih ya. Sama-sama. Nanti di print loh. Sama. Akhirnya mau saliman ya. Kamu tadi kenapa nggak mau nyalimin aku? Nggak ada yang nggak mau nyalimin. Itu berarti dalam mindset Mbak aja nggak mau nyalimin. Dylan Bontot. Anak tengahnya siapa? Iya, Devi, Kak Devi. Dia nggak dipanggil Devi anak tengah? Enggak, kan kepanjangan. Kenapa Dylan Bontot nggak kepanjangan, Devi anak tengah kepanjangan? Devi, ada nggak istilahnya anak tengah? Ada. Apa? Anak tengah. Dina Sulung ada? Iya, Dina Sulung nggak ada, tapi nek. Lah tadi katanya ada. Ya mesti nek ono ya. Mbak Dina, sing kelahirane anak pertama, kakane pertama. Muncul Mbak, tunjukkan Mbak. Terus itu hidung kenapa tuh? Kenapa datang ke sini dengan hidung seperti itu? Apakah emang itu salah satu trik Anda untuk mendapatkan banyak fans sebagai TikTokers? Malah ini tuh sebenarnya membuat dihujat loh kalau kayak gini. Pasti banyak yang nggak terima, ya kan? Malah nggak tahu ini segala macam, nggak tahu rasa bersyukur karena kemarin udah bagus Mas. Tapi kan hujatan tuh sebenarnya engagement juga buat TikTokers kan. Iya betul. Yang penting kan rame komen, ya kan? Iya sih, tapi sebenarnya ini itu aku kesini karena tunggu recovery kan kelamaan ya Mas. Ini kan cuma aku ngelurusin saluran nafas doang. Kenapa saluran nafas? Saluran nafas mampet. karena
Iya mampet, karena kemarin kan sampah. operasi. Betul, jadi dia miring mas. Karena kan sebelumnya aku operasi kan, makanya jangan operasi plastik ya mbak. Nanti kayak aku, jadi miring lu yang sebelah. suka promo-promo operasi plastik ya? Iya makanya. Kenapa sekarang baru merasa bersalah? Iya makanya kalau misalnya udah operasi, itu nanti bakalan kayak operasi-operasi lagi karena ada revisi-revisi minor gitu loh. Ini revisi keberapa? Kedua, ya ini yang kedua kan yang kemarin udah berhasil. 1 kali, sekarang yang kedua. Finalnya kapan? Revisi final fix. Ya ini, udah ini. Lahir Yogyakarta 11 Januari 2099 mas. TikTokers emang lucu. Apa tuh 11 kamu pegang-pegang aku Januari. lagi pak. Salim lagi pak. Oh genggam tangan, nggak mau ya wes. Ya mungkin nggak ada yang mau sama janda ya. Lahir 11 Januari. 99. Orang tua suka gigi. Suka gigi. Iya suka banget makanya 11. Jangan nyanyi royalti. Jangan nyanyi. Oh iya benar. Mau bayar royalti ya? Enggak. Karena menurut lo royalti itu sampah emang. Royalti sampah nggak tahu. Aku nggak berani mas. Aku nggak tahu tentang royalti itu. Kenapa? Kenapa nggak berani? Emang takut? Aku sih nggak tahu ya. Aku lebih baik nggak usah muter kali daripada harus bayar royalti. Berarti lo nggak setuju sama royalti? Iya nggak setuju. Oh, berarti Dilan Janiar tidak setuju dengan royalti dan berharap royalti itu segera dihapuskan karena itu mengganggu Iya. orang-orang. Itu nggak Fuck mengganggu royalty. Itu nggak mengganggu orang. Mungkin para pebisnis bisa relate ya sama perasaan aku. Pasti ngapain Kenapa mas? emang relate? Kenapa harus pebisnis relate sama perasaan Anda? Iya, Kenapa yang semua tadi. orang berharap harus, oh semua orang kayak harus relate sama saya gitu, kenapa? Siapa yang ngomong gitu sih mas? Nah, tadi Iya. Kamu jangan exaggerating deh, yang lebih-lebihkan gitu. Oke. Oke. Pendidikan Sarjana Teknik Geodesi. Betul. Apa itu alasannya kenapa lo suka cowok yang mukanya kayak tanah longsor? Betul. Itu adalah kesalahan terbesarku mas, memilih Mokondo itu. Bahkan dia nggak cuma jelek mas, attitude-nya jelek, manner-nya jelek, imannya jelek, duitnya jelek, pokoknya bener-bener the real sampah. Dan itu adalah salah satu kesalahanku ya, memilih Lo dia. emang kayak gitu ya, kayak kalau udah habis manis sepah dibuang aja gitu. Ya bahkan dia nggak ada manisnya. Ketika udah selesai hubungan, langsung kata-katain yang penting gue dapat engagement. Iya dong, dan beralasan banget kenapa aku bersikap seperti ini. Betul dong. Loh, aku nggak akan ngata-ngatain ini kalau aku nggak disakitin, kalau aku nggak diselingkuhin. Kemarin aku terima dia dengan segala buruk dan kurangnya itu karena dia, aku nggak tahu kalau dia selingkuh gitu loh. Kalau dia selingkuh ya jadi udah nggak ada poin plusnya. Satu-satunya penyebab kenapa kemarin aku mau nikah sama dia karena aku menganggap dia setia gitu. Gitu. Menarik. Ya. Baru kali ini kan lihat cewek yang nyarinya yang gak good looking loh mas aku tuh dulu. Sekarang aku mau cari yang Kenapa good lu looking. suka yang gak good looking? Karena dulu aku merasa aman kalau aku milih yang jelek gitu. Ternyata udah jelek, nyakitin, miskin, gak tahu diri, gak setia kayak gitu. Jadi kayak semakin nggak ada untungnya. Jadi aku ini sebenarnya marah ke Sam yang nggak ada satupun yang bisa bikin aku marah kecuali si Mokondo itu. Kamu pun nggak bisa bikin aku marah karena aku nggak ada masalah sama kamu. Berarti memang dulu tipenya orang yang jelek aja. Iya benar. Dulu aku cari yang jelek karena aku merasa aman dengan itu. Tapi emang berarti suka sama cowok-cowok jelek? Suka dulu memang cari yang nggak good looking loh. Bahkan aku suka yang kayak rada-rada kayak bulune rada kayak King Kong ngono aku seneng loh. Saya suka kayak gini. Rada medium kayak kuli-kuli ini aku bisa suka loh, Mas. Yang penting dia baik, dia apa? Apa yang lu suka dari kuli? Dan ini bahkan lebih manis daripada mantan suamiku yang Mokondo itu. Kenapa? Ini bahkan lebih manis. Kenapa lu suka seperti ini? Ya, apa karena ini ya. sebenarnya persona yang lo buat supaya lo terlihat sebagai gue cewek yang cakep tapi gue juga suka cowok. Kayaknya lo memainkan peran. Cie, ngatain aku cakep. Jadi aku lebih suka Jangan kayak bilang gini. cakep kalau misalnya masih ada ininya. Ya, nanti kalau aku buka. Jawab dulu. Jadi personal branding yang aku suka itu bukan personal branding sih. Itu memang pure aku suka sama cowok yang kayak gini. Dengan harapan dulu dia akan suka sama aku, sayang sama aku. Kenapa ada perasaannya? Kenapa ada kayak perasaan aman tadi mas, gitu. Jadi kayak aman gimana?
aman. Coba dia definisikan aman lo tuh kenapa? Kenapa lo berpikiran kalau gue pacarin cowok kayak gini aman? karena dia nggak punya banyak pilihan. Cowok jelek kan biasanya nggak punya banyak Oh, pilihan. ngerasa punya banyak pilihan. Iya betul, aku ngerasa punya banyak pilihan dan aku memilih dia yang jelek gitu. Supaya aku merasa aman karena dia pasti bersyukur Kok lu punya aku gitu. gampang banget sih ngatain orang jelek gitu? Apa karena lu ngerasa punya power? Oh, gue nih mungkin sama netizen terlihat cakep, gue sampai operasi plastik, jadi gue berhak ngatain orang jelek. Lo Betul. kayaknya nggak ada bedanya sama Timothy Ronald ya? Jadi kalau jelek atau enggaknya memang itu kan perspektif masing-masing ya. Dan aku bisa berstatement apapun itu mengenai fisik dia. Dan Nggak punya empati? enggak, orang dia aja nyelingkuhin aku udah jelek nggak tahu diri, makan dari gue aja masih nyolot begitu. Emang lu selingkuhnya kenapa sih? Dia selingkuhnya karena ya mungkin dia cari cewek yang sejuta dilempar gitu, suruh nungging, ngapain aja mau gitu, ngerti kan? Sementara Kok lu- sama gue sejuta. Kenapa tahu lu juga duitnya dari sangat gue. negatif? Yang ke podcast kan Mbak, Iya. dari suami Mbak nggak ke podcast kita udah tahu. Ya sekarang Saya gini. ini murni bertanya ya. Iya, Bukan saya menghakimi Mbak. Enggak. Tapi kita semua tuh penasaran. Kenapa Betul. yang bertanya, kenapa yang ke podcast hanya yang wanita? Iya. Kenapa yang prianya kok ya udah kok seperti tertindas ya? Apa karena dia terlihat lebih tidak good looking? Apa emang kunci bertahan di entertainment ini good looking ya? Jadi yang nggak good looking udah sampah aja gitu. Tapi kamu percaya nggak kalau good looking itu Kenapa nanya saya? Kan Mbak yang di narasumber ini kan di sini. retorika. Kamu percaya nggak itu baru kalimat bridging, Mas? Sebentar. Mbak kalau nggak suka Ini bisa. kan- Kamu mau dijawab nggak yang tadi? Oh silakan dong. Ya. Kenapa yang aku doang yang bisa ke podcast? Itu karena dulu aku ngasih penawaran ke dia, kamu mau nama baik atau duit gitu. Terus dia memilih duit karena toh juga dia klarifikasi emang dia ngelakuin itu, emang dia salah gitu kan. Jadi nggak bisa dong, aku nggak mau dong terima udah dia gue bayar dia masih ngomong segala macam dan dia take advantage dari itu lagi gitu. Oh berarti itu duitnya tutup mulut. Iya bisa dibilang begitu dan dia memilih itu gitu kan. Emang aku duit tuh bisa membungkam orang ya? Setuju nggak? ya, setuju. Bahkan memang itu keputusan yang dia ambil. Dilan Janiar, duit bisa membungkam orang Betul. walaupun orang itu sebenarnya punya cerita yang ingin dia sampaikan. Dan atas pembelaan apapun kamu tetap salah gitu. Yang dipermasalahkan itu kan kamu selingkuhnya. Kenapa yakin banget semua orang berpikiran Loh, dia aku tetap bikin salah? bukti. Lah aku tanya bukti dan dia punya apa? Aku punya buktinya dia Buktinya apa? ngelakuin selingkuh itu. Ada rekaman videonya, ada foto dia check innya, ada bukti transfernya. Bahkan Check-in aku hotelnya mahal nggak? enggak 500 ribuan doang. Bahkan kayak jadi kayak dalam hatiku ya sebenarnya Lu emang kalau ketawa harus nahan gini. iya kan ini hidung buatan kan masih recovery mas. Apa namanya? Jangan ketawa. Dalam hatiku kayak oh oke juga nih dia cuma ngeluarin budget sekitar 1 sampai 1,5 nih setiap kali dia mau ngewe sama cewek lain gitu kan. Karena itu duit gue juga Tahu dari gitu mana kan. dia ngewe? Siapa tahu dia mencoba pengen Iya. staycation aja di sana. Iya kan aku udah datengin si cewek-cewek ini nih. Testi bahkan aku Ada bayar berapa ceweknya? dia. Yang kalau aku datengin 1, tapi sisanya tuh banyak sih, lebih dari 10 cewek. Dari 10 cewek itu yang paling cakep yang mana? Sumpah nggak ada yang cakep. Oh, berarti lo selain Nggak suka ada. ngatain cowok jelek, cewek jelek juga lo katain. Iya gitu. Ya kan menurut aku ya jelek. Emang seenteng itu yang ngatain orang jelek gitu, nggak punya empati atau gimana? Ya nggak ada. Ini kan masalah selera, bukan masalah empati. Kalau brengsek Ada aku bilang empati dia dong. Iya. Empati itu lu punya selera tapi tidak dikeluarkan karena takut menyinggung orang tersebut. Lah tadi kamu tanya, makanya aku jawab sesuai selera aku. Berarti nggak ada empati. Nggak ada. Hmm. Ya ini masalah selera dan aku berani ngomong itu ya karena memang menurutku nggak bagus kok, menurutku jelek. Terus masa aku harus bilang cantik kok. Sejelek apa? Sejelek apanya? Gimana ya? Tunjukin aja ya. Kayak gitu deh. Kayak gitu. Susah kalau menjabarkan sejelek apanya. 1 sampai 10. Kejelekannya. Mungkin ya 6 lah ya. 4 sampai 6 kali ya. Itu selingkuhan-selingkuhannya. Iya. Mantan lu? Mantanku ya
Iya di rounds gitu juga. Di range itu 4 sampai 6 lah. Tapi setelah lu ada kasus perselingkuhan itu ya, namanya kan naik ya. Nama aku. Viral di mana-mana kan. Lebih sedih diselingkuhin apa lebih senang jadi viral? Dan please notes ya, aku tuh sebelum itu, kamu Sebelum itu udah terkenal, udah punya karya, kita tahu. betul. Iya, tapi lebih sedih mana? Lebih sedih diselingkuhin apa lebih seneng? Akhirnya gue bisa diundang ke podcast-podcast yang rame nih. Lah, bahkan sebelum itu juga udah banyak tawaran ke podcast. Lewat aja. Oke. Setelah viral sama kasus perselingkuhan itu mengeksploitasi perilaku mantan suami, Betul. lu nyalain subscribe Instagram. Iya. Emang cari duit ya berarti ya? Iya iyalah, hidup ya buat cari duit lah. Apalagi dia mau kondo, dia nggak ada yang bisa diharapin. Aku harus ngebiayain anakku sendiri besok. Dan kamu tahu nggak, dia mau bayar nafkah itu 1 juta sebulan. Sampai diketawain sama majelis. Dari aku minta awalnya 10 juta, dia cuma mampu 1 juta. Padahal dia nge-brandingnya kalau dia tuh trader gitu. Jadi dia tuh nggak bener-bener definisi maunya menang sendiri. Dia mau terlihat kaya, tapi dia nggak mau. Tapi kayaknya yang mau biayain. menang sendiri yang ke podcast deh. Kok bisa? Gara-gara cuma aku ke podcast. Kamu pernah nggak berada di posisi aku? Sesakit apa jadi aku, kamu tahu nggak rasanya? Nggak tahu, saya belum nikah. Nah makanya nggak usah banyak ngomong. Saya belum nikah. Kalau Lah, kamu nggak kan ini berada di podcast. posisi aku, kalau kamu makanya jangan bilang seolah-olah lebih apa tadi? Karena ini podcast, justru kita ngomong di sini. Iya, makanya kalau misalnya kamu nggak berada di posisi aku, nggak Saya usah. nggak pernah, kita ngejudge. semua nggak pernah ada di posisi Mbak. Iya. Kita di posisi bertanya, apakah benar seperti itu? Iya, makanya aku jawab nih, enggak benar kayak gitu, karena kamu nggak pernah ngerasain jadi aku gitu. Berarti salah tuh semua ya. Salah. Anggapan semua netizen tuh tentang Mbak salah semua. Karena yang benar cuma Mbak. Betul, karena benar dong, nggak karena apa-apa nggak juga. ada yang ngerasain di posisi aku. Sebagian yang memahami mereka tahu, oh Iya. ya make sense gitu. Karena kan kalau kita tidak punya platform, emang susah bercerita Mbak ya. Betul, Kalau kita punya platform kan enak ngomong apa aja ini ditangkap sama orang. betul. Dan orang itu bisa punya otak mereka masing-masing untuk ngejudge lagi gitu kan. Nah, tapi kita juga bebas berstatement dong gitu. Jadi menurut aku zaman sekarang udah sama-sama bisa berpikir freedom ya, kebebasan masing-masing. Mereka bebas berpendapat, kita bebas berasumsi juga. Netizen juga sebaliknya kayak gitu. Kita konten influencernya bebas berpendapat, mereka bebas berasumsi gitu. Paling jahat terima komen apa Mbak? Paling jahat apa ya? Aku nggak inget lagi. Aku terlalu baik, jadi nggak pernah terima komen jahat gitu. Enggak, komen jahat Aku banyak. terlalu perfect. Awal tuh aku suka sama dia gara-gara dia sabar, dia punya ego apa segala macam yang baik gitu ya, dia bisa ngomong aku. Ternyata itu pun nggak bisa aku dapetin. Jadi kegunaan aku milih kamu tuh apa? Nggak ada gitu. Kue tete berapa cc? Kalau kamu tanya teteku ukuran berapa, malah aku bisa jawab. Berapa?